Saya mau ajak saudara-saudara untuk boleh melihat firman Tuhan dan menemukan pelajaran-pelajaran tentang kehidupan. Terutama kaitan dengan sesuatu yang orang sebut dengan pengalaman padang gurun. Ya. Jadi hari ini saya akan bicara tentang pengalaman satu orang namanya Musa. Lalu kemudian Rabu nanti, atau kalau enggak Senin depan, saya akan bicara bukan dari segi Musanya, tapi yang ngikut Musa. Ya. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, mari kita akan membaca Alkitab dari Keluaran pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai 12. Ya, lalu kita akan baca ayat-ayat berikut. Oke, Anda yang baru join, shalom semuanya. Ya, Tuhan berkati saudara sekalian. Mari kita akan buka Alkitab ya, membaca dari Keluaran pasal yang kedua, 11 sampai 12. Terus saya akan lompat 1-2 ayat. Oke? Ya. Mari kita lihat. Keluaran 2 ayat 11. Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Saudara tahu ceritanya, bahwa Musa ini adalah orang Ibrani, orang Israel, yang diselamatkan dari sungai dan kemudian dibawa ke istana Fir'aun, diangkat anak oleh anaknya Fir'aun. Jadi dia tinggal besar di istana, tapi rupanya dia masih ingat nih bahwa dia ini sebenarnya aslinya itu orang Israel atau orang Ibrani. Jadi maka dia katanya mendapatkan saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lanjut ya pembacaannya. Lalu dilihatnya lah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ayat 12. Ia menoleh ke sana sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Nah, jadi berniat menolong orang, kemudian sampai bunuh orang. Perbuatannya itu ternyata ketahuan dan dilaporkan ke Firaun. Ayat 15. Ketika Fir'aun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Jadi penguasanya itu mendengar ini, sekalipun ini masih ada hubungan saudara, orang istana, dia bilang saya mensingkirkan orang ini. Nah, lanjut. Alkitab berkata demikian, tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Fir'aun dan tiba di tanah Midian, lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Demikianlah hidupnya itu, kemudian 40 tahun berikutnya, dihabiskan di daerah ini yang tadi disebut Midian. 40 tahun dia berdiam di padang gurun. Dia menjadi seorang gembala domba. Kalau saudara lanjut baca di pasal 3 ayat yang pertama, kita dikasih tahu apa yang terjadi pada Musa ini. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Oke, perhatikanlah kehidupannya. Saudara-saudara, pernah nggak ya berniat baik dan menolong orang, lalu orang tersebut itu balik, istilah kita menikam saudara. Air susu dibalas dengan air tuba. Mungkin pernah. Saudara-saudara pernah nggak punya cita-cita besar, mencoba menggapainya dan malah jatuh terkapar? Pernah nggak? Mungkin pernah. Saudara-saudara pernah nggak merasa punya potensi besar, tapi ternyata sia-sia, nggak ada realisasinya? Mungkin pernah. Saudara-saudara pernah nggak merasakan 40 tahun tinggal di istana sebagai anak raja? Lalu 40 tahun berikutnya tinggal di padang gurun mengurusi kambing domba punya mertua? Mungkin nggak pernah. Pernah nggak saudara mengalami pukulan batin sedemikian hebatnya sehingga dari seorang yang pintar ngomong fasilida mendadak jadi gagap? Mungkin nggak pernah. Tapi bagi Anda yang pernah merasakan sebagai saya katakan tadi itu, saya berkata, welcome to the club. Selamat bergabung di klub. Klub apa? Klub orang bingung. Klub orang frustrasi. Ya, Anda tidak sendirian. Ini klub anggotanya cukup banyak loh. Salah satunya itu ya Musa itu, termasuk anggota klub. Saudara memperhatikan bahwa hidup Musa ini
seperti kalau istilah saya ini roller coaster. Roller coaster itu begini, dia naik turun silih berganti ya. Nah, naik turun, naik turun, naik turun. Oke, ya. Begini. Musa ini lahir sebagai budak. Turun. Lalu kemudian seharusnya dibunuh, mati, tapi selamat, naik. Lalu kemudian hidup enak di istana, naik. Lalu dia membunuh orang, turun. Lari ke padang gurun, turun. Mendapat istri, naik. Hidup 40 tahun menjadi nobody, turun. 40 tahun berikut menjadi pemimpin, naik. Tapi ngurusin jutaan orang, tukang ngomel, jagoan protes, juara ngambek di padang gurun, turun. Lalu gagal lagi masuk finish, turun. Padahal cuma tinggal berapa langkah lagi sudah mencapai tujuan, mentok. Tapi sejarah itu mengingat Musa sebagai seorang raksasa. Hidupnya itu menjadi inspirasi bagi banyak orang dan bahkan bagi banyak pembuat film. Film tentang Musa, saudara tahu ya, ada beberapa yang dibuat tentang kehidupan orang ini. Jadi ini seseorang yang dianggap sudah habis, nobody, kabur, padang gurun, 40 tahun. Dan sekalipun sudah terbuang demikian lama dan begitu jauhnya, tapi dia sanggup bangkit kembali. Ini inspiratif. Ini adalah seseorang yang membawa perubahan begitu besar pada sekelompok budak. Dengan membawa mereka bisa meninggalkan perbudakan dan menjadi satu bangsa. Dengan melewati gurun Sinai, itu salah satu tempat paling kering, paling gersang, paling gak nyaman, paling susah, paling berbahaya di muka bumi ini. Nah, saya nggak tahu saudara, berapa saudara di sini yang ada terima berkat Tuhan, sehingga saudara sempat pergi ke ziarah ke Israel, dan kemudian saudara-saudara ada masuk ke Mesir, kemudian saudara-saudara sempat mampir melewati gurun Sinai. Ya, saya lewati itu gurun berapa kali, dan saudara-saudara, kalau saya tanya saudara yang ikut di situ itu pengen nggak tinggal di situ, saya lepas gitu 1 minggu, nggak mungkin ada yang mau. Kenapa? Itu tempat terlalu kering, terlalu parah, terlalu nggak bisa didiamin. Nah, jadi kisah Musa membawa 2,5 juta mantan budak melewati padang gurun selama 40 tahun. Itu adalah suatu pencapaian yang sangat amat luar biasa. Ya, dengan susah payah sih, dengan susah payah. Tapi dia bisa melewati berbagai pergumulan untuk menjalankan tugas yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Nah, padang gurun itu secara simbolik, secara metafora, secara simbol ya, adalah gambaran tentang masa sukar dalam hidup seseorang. Atau mungkin bukan cuma seseorang, bahkan suatu kelompok atau suatu bangsa. Masa padang gurun adalah masa di mana seseorang ada dalam keadaan terjepit, terisolir, serba kekurangan, serba terbatas, dan merasa terbuang, tidak berdaya. Itu padang gurun. Padang gurun adalah masa kering, di mana kita merasa kita itu nggak bertumbuh. Kita itu merasa kita itu adalah nobody. Nggak dikenal orang, nggak ditanggapin orang, nggak diingat orang, nggak dihargai orang, dianggap nggak ada lah. Jadi ini adalah bicara tempat di mana kita merasa kita mati. Secara potensi, secara nama, ya, secara cita-cita. Nah, kalau saudara mau tahu, saya ini mengalami secara pribadi masa padang gurun. Saya cerita satu bagian saja. Ketika tahun 97, tahun 96 saya full time. Tahun 97, saya mulai ada khotbah-khotbah ya. Okay. Oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan, ada banyak sekali gereja yang mengundang saya. Sehingga waktu itu saya sibuk sekali. Saya setiap minggu itu khotbah, bukan hanya hari Minggu, hari biasa saya khotbah. Saya khotbah di banyak sekali tempat, tapi terutama di satu gereja. Satu gereja yang banyak cabang di mana-mana. Kemudian tahun 97 akhir saya rasa, ya, itu mendadak saja
semua undangan dari gereja tersebut itu dibatalkan. Kesalahan saya itu apa? Saya nggak tahu waktu itu. Salahnya saya itu apa? Sama sekali nggak tahu. Pokoknya mendadak telepon datang dan kasih tahu, Pak Sukirno, mulai sekarang Anda tidak boleh lagi khotbah di gereja-gereja di bawah naungan kami. Nah, demikianlah dimulailah masa padang gurun saya. Saya tidak kehilangan semua pelayanan. Tapi mayoritas pelayanan saya itu hilang. Waktu itu saya sudah full time. Anak saya Isaac baru umur 2 tahun, 3 tahun kira-kira. Nah, itu masa padang gurun dalam hidup saya. Tapi bertahun-tahun kemudian, setelah itu saya dikasih tahu seseorang yang mengetahui semua apa yang terjadi. Dan kemudian cerita sama saya, kenapa dulu itu sampai di blacklist. Penjelasannya begini katanya, Pak Sukirno, Bapak itu tahun-tahun itu ada di mana-mana, Pak. Setiap kali orang buka jadwal pelayanan gereja kami, Bapak itu ada di sini dari Ancol sampai Sawangan di mana-mana. Sukirno terus itu nama nongol terus, Pak. Ada orang nggak suka dengan Bapak. Jadi Bapak itu dikerjain. Okay. Ada orang jegal saya, saudara sekalian. Orang itu jegal saya bolak-balik. Padahal saya nggak pernah ketemu orangnya. Saya kenal orang itu karena dia orang terkenal. Dan saya juga nggak tahu kalau dia kenal saya. Anyway, itulah masa padang gurun saya. Ya. Masa di mana saya merasa bahwa barangkali saya mesti harus kembali ke pekerjaan saya semula. Saya rupanya barangkali nggak cocok di sini. Masa-masa di mana saya merasa sangat amat galau. Ya. Masa di mana saya mesti mikirin tentang istri saya dan anak saya. Masa di mana saya betul-betul mulai berpikir apa yang harus saya perbuat dengan hidup saya. Ya. Nah, sekarang ini dalam masa yang namanya masa COVID ini adalah masa padang gurun bagi banyak orang di seluruh dunia. Dari segi kesehatan, dunia mengalami tekanan hebat sekali. Ini sudah jutaan orang yang sakit, ratusan ribu orang sudah meninggal karena COVID ini. Dari segi ekonomi, itu angka dari BBC adalah diperkirakan 195 juta orang. Itu alami gangguan dengan pekerjaan mereka. Jutaan pengusaha mengalami kerugian. Ribuan perusahaan tutup. 81% dari 3,3 miliar pekerja di dunia. Jadi ini angka 2, sekian miliar pegawai atau karyawan di seluruh dunia mengalami pengurangan jam kerja. Baik secara permanen maupun secara temporer. Negara-negara alami resesi. Dari segi kejiwaan, umat manusia itu terpukul sekali. Nah, saudara perhatikan ketakutan bahkan kepanikan melanda dunia. Rasa tidak berdaya, putus asa, mengumpulkan banyak orang. Stres, depresi di mana-mana. Jadi bagi banyak orang, sebagian saudara mungkin alami demikian, yaitu yang namanya orangnya masih ada sekarang, Pak, mesti ditandain. Anda juga kenal orangnya kok. Oke. Ini khusus buat Pak Miki ya. Anda kenal orangnya juga. Oke, masih ada. Oke. Nah, jadi saudara sekalian, saya meyakini bahwa saat ini situasi di dunia itu sedemikian rupa sehingga mungkin sebagian saudara alami masa-masa demikian saat ini. Saya nggak tahu, ya. Bisnis terganggu, pabrik berhenti, restoran tutup, ya. Nah, tentu sekarang pertanyaannya kalau saudara alami yang demikian, ya, hal seperti begini, tentu saudara itu kita punya pertanyaan, bagaimana cara seorang bisa selamat melewati padang gurun ini? Sebab padang gurun ini mengandung bahaya. Dia mengandung bahaya karena dia bisa menghancurkan semangat seseorang, bisa menghancurkan mental seseorang. Jadi adalah penting saudara ketika kita alami masa padang gurun demikian, untuk kita itu menemukan sesuatu hal, pelajaran tertentu dari orang yang pernah melewati, sehingga kita bisa dapatkan sesuatu kekuatan untuk menghadapi tekanan yang begitu hebat saat kita melewati padang gurun ini, saudara sekalian. Ya. Nah, ketika Tuhan itu menjumpai Musa, apa yang Tuhan temukan? Yang Tuhan temukan itu bukanlah seorang panglima yang mantap, tapi seorang gembala yang gagap.
Musa yang dilawat oleh Tuhan pada hari itu adalah seorang yang sudah hilang percaya dirinya. Sehingga di awal, dia bolak-balik menolak panggilan Tuhan. Dia banyak sekali kasih alasan macam-macam. Tapi saudara sekalian, oke, saya bicara part 1 hari ini ya. Saya bicara part 1 dari sudut pandang Musa. Lain kali part 2 dari sudut pandang bangsa Israel. Begini, saudara sekalian. Setiap orang yang mau dipakai Tuhan itu akan melewati periode padang gurun ini. Dia akan lewati ini. Okay. Dan dia mesti lewati ini, karena kalau dia nggak lewati ini, dia bahaya. Oke, saya jelaskan apa yang saya maksud dari kehidupan Musa. Oke, mari kita lihat. Saudara-saudara perlu tahu pertama-tama bahwa padang gurun adalah bicara tentang masa penghancuran. Musa yang muda di Mesir 40 tahun itu beda dengan Musa yang ada di Midian, di padang gurun. Ya. Musa yang di Mesir beda dengan Musa yang di padang gurun. Musa di Mesir adalah anak muda, bangsawan, berangasan, pinter, berkuasa, kuat secara fisik, koneksinya hebat, mengandalkan diri sendiri. Musa yang di padang gurun adalah seorang yang dewasa, yang bijaksana, mungkin lemah secara fisik dibandingkan dengan masa mudanya, tapi dia sabar dan seorang yang mengandalkan Tuhan. Nah, sekarang saya mau tanya saudara-saudara sekalian, versi mana yang lebih kuat? Musa yang di Mesir atau Musa yang di padang gurun? Musa yang masa muda atau Musa yang tua? Yang mana yang lebih kuat? Yang lebih kuat menurut saya adalah Musa yang tua yang di padang gurun. Karena dia berhasil melakukan apa yang gagal dilakukan oleh Musa yang muda itu. Si Musa muda itu berusaha menolong bangsanya. Gagal total. Tapi Musa yang tua ini justru berhasil. Jadi, mana yang lebih kuat? Saya mengatakan Musa yang tua yang ada di padang gurun itu. Nah, apa yang membuat perbedaan ini? Sehingga Musa yang belakangan ini, itu bisa lakukan satu hal yang Musa yang muda nggak bisa. Jawabannya padang gurun, saudara sekalian. Padang gurun itu mengubahkan somebody jadi nobody. Ya. Nggak dikenal orang. Habis. Terlupakan. Ya. Dulu kemana-mana dikejar orang, minta selfie. Dulu kemana-mana orang bisik-bisik, bicarain dia sambil nunjuk. Ya. Dulu kemana-mana disanjung. Dulu. Sekarang nggak ada yang kenal. Dulu rapi dan wangi. Klimis dan kinclong. Baju bermerek. Naik kereta kuda mewah. Sekarang namanya mobil mewah. Sekarang lecek, letoy, lesu, lemes. Puluhan tahun nggak pernah ke salon. Rambut berantakan, baju asal ada saja. Udah nggak pakai merek bajunya itu. Ya. Dulu masuk restoran bintang 5 di hotel bintang 7. Makannya itu daging khas dalam domba Meksiko. Dimasak dengan caisim dari Cicalengka. Dengan garam dari Himalaya, micin dari Afrika. Ya. Dengan pakai saus campuran bumbu kari dari Prancis. Nama resmi makanannya Indomie rasa kari kambing. Nah, sekarang ini dia itu mesti makan roti kering sambil jongkok di bawah ribuan bintang di gurun pasir. Ya. Saudara-saudara ngerti ya? Kebantingnya itu kayak apa? Ya. Pakai micin, tapi micin dari itu ya Bu ya, micin dari Afrika, jadi masih lumayan. Oke, ya. Saudara-saudara sekalian, 40 tahun itu masa yang panjang sekali. Ya. Cukup panjang untuk menghancurkan ego dan kesombongan seseorang. 40 tahun itu cukup panjang untuk membuat seorang sadar betapa lemahnya dia. Jadi, padang gurun itu bukanlah waktu yang terbuang sia-sia. Ya. Nah, saya nggak tahu dengan saudara-saudara ya. Pada masa sekarang ini,
adalah masa padang gurun. Kita sadar betapa lemahnya kita. Kita sadar betapa tidak berdayanya kita. Ya. Saya pikir sebagian saudara mungkin nggak bisa lagi ke salon langganan, ya, nggak bisa ke salon lagi. Oke. Itu sih bukan padang gurun ya, kalau yang nggak ke salon ya. Itu sebenarnya masih padang bunga sih, cuma lagi kena kemarau panjang, itu saja. Itu belum padang gurun beneran tuh. Tapi saya nggak tahu berapa saudara, ya, yang selama ini punya suatu kebanggaan dalam hidupmu dan sekarang kebanggaan itu hilang. Ya. Micin ganti kaldu jamur, ya boleh, kita coba lain kali ya. Selama ini sesuatu yang kita banggakan, kebanggaan itu hilang, kita mesti lepas. Ya. Ada sesuatu yang dulu adalah andalan kita, pegangan kita, sekarang mesti dilepas. Karena semua itu nggak disukai oleh Tuhan. Ada sifat-sifat tertentu yang mesti dibuang dari diri kita. Dan padang gurun itu adalah tempat yang paling cocok untuk membuang sifat-sifat tertentu. Musa itu orang berangasan. Sekarang jadi orang yang lemah lembut sekali. Ya. Kekerasan hati diubah menjadi kelembutan hati. Jadi padang gurun itu bagus buat Musa. Ya. Musa di Mesir itu nggak siap untuk dipakai Tuhan. Belum siap. Dia belum siap untuk membawa bangsanya keluar dari Mesir. Dia belum cocok sama sekali. Ya. Kenapa? Saya kasih tahu, belum hancur. Nah, Musa di padang gurun itu sudah siap. Kenapa? Sudah hancur. Sudah cukup hancur-hancuran. Ya. Egonya sudah hilang. Ambisi udah nggak tahu ada di mana. Cita-cita, ya udahlah, ngomong yang lain aja lah. Udah nggak ada semuanya. Ya, hilang semua. Nah, jadi demikianlah seseorang itu dihancurkan melalui sesuatu yang kita sebut dengan pengalaman padang gurun. Sebagian Anda mungkin sedang alami itu, okay? Dan alami penghancuran hal yang nggak berkenan kepada Tuhan, gone. Ya, itu pertama. Padang gurun itu adalah masa penghancuran. Dua, padang gurun adalah masa persiapan dan pembelajaran. Saudara sekarang bayangkan luar biasanya Tuhan ya. Bayangkan luar biasanya Tuhan. Untuk memimpin suatu ekspedisi, suatu perjalanan panjang, jutaan orang menempuh padang gurun. Orang tipe apa yang paling cocok? Saya mau tanya, orang kota apa orang gurun? Jelas orang gurun. Jangan taruh orang kota untuk memimpin orang di padang gurun. Cari orang gurun. Ya. Nah, tapi bagaimana kalau kita nggak punya orang gurun? Menurut saudara-saudara gimana nih? Kalau kita mengatakan, oke, kita pengen bawa ini orang-orang ini untuk pindah dari Mesir ke Kanaan, tanah perjanjian. Mesti lewati gurun. Oke, kita sepakat bahwa kita perlu bukan orang kota, kita perlu orang gurun. Bagaimana kalau kita cuma punya orang kota nih, nggak ada orang gurun? Gimana tuh? Permisi. Gimana kalau tidak ada orang gurun? Gampang. Ambillah satu orang kota, taruh dia di gurun 40 tahun. Gitu saja. Tidak ada orang gurun, ambil satu orang kota, taruh dia di gurun 40 tahun. Ya. Nah, jadi kita manusia itu seringkali nggak sadar bahwa alasan Tuhan membawa kita melewati padang gurun adalah persiapan untuk kita nanti memimpin. Jadi Tuhan itu menyiapkan kita untuk melayani Dia, untuk memuliakan namanya melalui suatu pengalaman yang gak enak. Saudara-saudara bayangkan begini ya, umpama nih, kalau yang disuruh mimpin itu benar Musa yang di Mesir, kemudian dia disuruh mimpi lah ini orang kota ini, oke?
Dia nggak pernah tinggal di padang gurun. Lalu sekarang disuruh mimpin rombongan lewati padang gurun. Wah, 500.000 orang tukang ngomel itu. Jangan-jangan si pemimpinnya justru yang paling banyak ngomel. Bisa nggak bayangin? Pemimpinnya itu justru sumber masalah. Mana bisa rencana Tuhan terlaksana kalau orang demikian? Itu sebabnya orang ini ditaruh dulu di padang gurun selama 40 tahun. Supaya dia jadi tahan tinggal di gurun. Dia itu terbiasa makanan gurun. Dia terbiasa jalan di gurun. Terbiasa dengan cuaca di gurun. Panasnya dan keringnya gurun. Dia ditaruh di gurun supaya dia itu belajar bagaimana bertahan hidup di gurun. Problemnya adalah satu saja. Tidak ada satu manusia pun yang dengan sukarela masuk ke padang gurun. Nggak ada. Nggak ada. Jadi bagaimana nih? Maka sudah tahu, Tuhan itu pakai tangan orang lain, untuk menggiring Musa dan menggiring kita menempuh jalan ke gurun itu. Kita nggak mau. Situasi memaksa kita. Saya percaya bukan situasi memaksa kita. Tuhan yang paksa kita. Supaya itu tadi itu oke. Ya, di training dulu itu. Ya, kata Ibu Mulia Abigail, training dulu. Ya. Saudara sekalian lihat orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Ya. Daud. Sebelum dia jadi raja, dia itu dikejar-kejar oleh mertuanya. Dia ditombak berkali-kali cuman lolos aja. Jadi padang gurunnya Daud adalah masa pelariannya selama puluhan tahun dikejar-kejar oleh mertua. Saudara tahu nggak? Dikejar-kejar oleh tetangga itu aja berat. Apalagi dikejar sama mertua itu. Itu lebih berat lagi menurut saya. Saya sih nggak punya pengalaman itu. Ya. Tapi siapa tahu ada yang ngalamin. Mertua menjadi alat Tuhan. Saudara perhatikan Yusuf ya. Oke. Yusuf itu, saya bilang, itu dia melewati 4 rumah. Ya. Yusuf itu lewati 4 rumah. Rumah papanya, ya. Rumah Potifar, rumah penjara, rumah Firaun. Lewati 4 rumah. Rumah papanya, rumah Potifar, rumah penjara, dan rumah Firaun. Saudara-saudara menemukan bahwa di rumah papanya dia nggak terbentuk. Dia dibentuk itu, disiapkan itu di rumah Potifar dan di rumah penjara, sehingga dia bisa bertahan ketika dia ada di rumah Firaun. Dia bisa berfungsi di rumah Firaun karena apa? Karena masa-masa 2 ini. Inilah masa padang gurunnya Yusuf, tapi disitulah orang ini dipersiapkan. Ya. Saudara pikir ya, ini luar biasa. Bahwa Yusuf ini terbiasa menghandle napi. Ya. Saudara tahu kan napi seperti apa? Katanya dia jadi pembantu sipir, jadi kepala, kayak semacam wakil sipir dalam penjara. Ya. Jadi dia terbiasa untuk handle orang-orang kasar. Ketika negara suatu hari membutuhkan seseorang yang terbiasa menghandle orang seperti itu dan kemudian menghandle orang-orang kelaparan, ya diperlukan seseorang seperti Yusuf yang punya pengalaman demikian. Nah, jadi demikianlah saudara-saudara sekalian, semua proses kehidupan kita itu adalah persiapan untuk Tuhan itu memakai kita. Ya, saudara-saudara, saya cerita satu orang ya. Oke, karena saya masih ada waktu sedikit, saya mau cerita. Oke, saya cerita tentang satu orang, namanya kita sebut aja si H. Oke, ini cerita bagus ya. Oke, ini cerita bagus ya, tapi saya sebut namanya si H kan. Begini, si H ini pergi sekolah
dokter. Ya, tengah jalan nggak bisa. Ya, dia sekolah dokter di Australia, dan dia nggak bisa. Lalu kemudian dia balik ke Indonesia. Dia balik ke Indonesia, dia kemudian bingung-bingung mau ngapain. Akhirnya dia putuskan dia pergi ke Shanghai. Dan di situ dia sekolah dokter. Tapi namanya sekolah dokter di sana itu pulang ke sini kan nggak diakui. Demikian pulang ke sini bengong, gitu. Akhirnya daripada bengong, dia pergi ke Australia lagi. Dia kembali ke Australia. Okay. Lalu kemudian dia pikir, gue ngapain ya? Oke, dia pergilah sekolah. Ya, dia pergi sekolah sambil dapat gelar sekolah di bidang keuangan. Oke, akhirnya dia sekolah berhasil sekolah bidang keuangan. Kemudian dia punya keluarga, dia kerja. Ya, dia kerja sebagai apa, saudara sekalian? Dia kerja menjadi di kasino bagian tukang bagi kartu. Lama-lama gue ngapain ya kayak gitu ya. Oke, akhirnya yang dia lakukan apa? Dia kembali lagi sekolah dokter. Sambil tetap malam hari kerja di kasino dan sambil ngurusin keluarga. Akhirnya dia lulus. Jadi dokter. Setelah jadi dokter, dia baru sadar kenapa dia perlu ke Shanghai. 4 tahun. Sebab ternyata sekarang prakteknya datangi rame sekali oleh orang-orang Tionghoa yang asalnya itu dari daratan Tiongkok sana, yang pindah ke Australia dan kesulitan dengan hidup sana, sekarang menemukan satu orang dokter yang bisa bahasa Mandarin, pernah tinggal di Tiongkok, dan kemudian karena belajar kedokteran di Tiongkok sana, ngerti sekali istilah, ngerti macam-macam. Pokoknya dia mengatakan, sekarang saya baru sadar kenapa Tuhan itu taruh saya di Tiongkok sana selama 4 tahun. Jadi, hello. Ya. Jadi saudara sekalian, demikianlah kadang-kadang kita itu jalan kita itu seperti diputer gitu. Nah, pemutaran itu bukan nggak ada gunanya. Seolah-olah kita tuh lurus aja bisa kok diputerin ya. Putaran itu perlu. Putaran itu, masa penantian itu untuk membuat kita menjadi seorang yang terlatih, ya, terproses untuk jadi berkat. Nah, sekarang saya tunjukkan 3 nama. SSS. Simpson, Salomo, Saul. Saul nggak pernah diproses. Naik, langsung naik. Simpson nggak diproses. Dia diproses sesudah dipakai Tuhan, baru diproses. Salomo nggak pernah diproses. Saudara menemukan Simpson, Salomo, dan Saul, pada akhirnya kemudian setelah naik dipakai Tuhan itu jatuh. Kenapa? Nggak diproses. Nggak lewati padang gurun tadi itu. Ya. Mungkin saudara-saudara sekarang ini di padang gurun. Karena ada orang ngerjain saudara. Mungkin saudara sekarang ini jadi susah. Gara-gara kesalahan saudara sendiri. I don't know. Atau sekarang situasi global, situasi COVID sekarang ini memaksa kita memasuki padang gurun kehidupan. Mungkin saudara sekarang sedang terbatas dalam banyak hal. Terbatas dari sisi pergerakan kita, nggak bisa kemana-mana. Terbatas dari segi keuangan. Terbatas dari segi kesempatan. Jalanilah proses gurunmu itu dengan sabar. Ya. Tanpa ngomel, tanpa protes. Jalan itu semua dengan ucapan syukur. Kenapa ucapan syukur? Karena ucapan syukur bikin semua jadi enteng. Ayah padang gurun itu adalah kelas pembentukan itu jadinya. Yang tadi saya katakan pembentukan dan pembelajaran ya. Jadi jalani semua itu dengan ucapan syukur. Karena ucapan syukur bikin enteng semua itu. Nantikan waktu Tuhan untuk saudara meninggalkan padang gurun. Ya. Semakin kita ngomel, semakin berat perjalanan padang gurunnya. Dan bisa-bisa semakin lama padang gurunnya. Semakin kita ini gampang dibentuk, semakin cepat prosesnya selesai.
Ibarat orang sekolah, saudara, kalau saudara cepat lulus, saudara cepat berlalu dari suatu situasi yang demikian. Jadi kuncinya adalah saudara sekalian, adalah saudara perlu sabar dan bertahan. Sambil berdoa, minta kekuatan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Ya. Ada satu orang ahli geologi, ya, ahli ilmu bumi, James Clark. James Clark ini itu cerita begini, oke. Dia ceritakan ini ketika dia ke Uni Soviet. Uni Soviet waktu itu baru lepas dari komunis, jadi orang masih banyak susah. Dia cerita begini. Tanah liat. Saudara kan tahu tanah liat ya? Tanah liat, tahu kan? Tanah liat itu ternyata menurut ahli bumi ini, tanah liat itu adalah campuran terbentuk dari berbagai kristal-kristal mineral yang kecil banget, mikroskopik. Kecil sekali, itu tanah liat, oke? Ya, sedemikian kecilnya, kalau Anda pakai mikroskop, itu nggak akan bisa lihat, saking kecilnya. Not even a light microscope can see. Itu kristal yang ada dalam tanah liat. Jadi kita nggak bisa lihat sama sekali. Pakai mikroskop nggak bisa lihat, saking halusnya. Tetapi katanya, di bawah tekanan hebat sekali, tanah liat itu, mineralnya itu maksudnya yang kecil-kecil itu nggak akan hancur. Ya, justru jadi tambah gede. Aneh kan? Jadi di bawah tekanan tinggi sekali, mineral-mineral itu, kristal yang kecil banget itu, bukannya hancur malah membesar. Nah, terjadilah suatu perubahan mineral ini, sehingga akhirnya maka ini kristal-kristal ini bisa membentuk kemudian menjadi semacam batu slate, ya istilahnya, yang dipakai orang di rumah-rumah. Tapi katanya kalau ditambah tekanan lagi, maka kristal mineral ini menjadi tambah gede dan kemudian menjadi satu batu bernama batu garnet. Nah, garnet ini adalah termasuk batu yang mahal. Jadi tekanan-tekanan dalam hidup ini itu membuat tanah liat ini dengan mineral kecil-kecil begitu, ketika dikasih pressure malah jadi berharga. Oke? Ya. Tapi ada tambahannya lagi. Kalau ditekan lagi, ditambahkan tekanannya, maka mikroskop yang kecil-kecil itu bukan jadi garnet. Dia kemudian membentuk satu bentuk mineral baru namanya staurolite. Staurolite itu apa? Staurolite itu artinya batu salib. Ya, salib batu. Stone cross. Jadi dia di bawah tekanan besar, kemudian membentuk satu macam batu yang aneh sekali, bentuknya adalah salib. Saudara-saudara sekalian, ini adalah pengingat akan kita ketika saudara-saudara lagi dalam tekanan besar sekali. Tolong saudara-saudara melihat bagaimana semua ini proses mengingatkan kita juga akan penderitaan Tuhan kita. Lalu semua proses ini akhirnya itu akan membawa kita kepada salib Yesus. Saya mau cerita ya. Oke, saya mau cerita. Tadi saya kan mengatakan bahwa saya ini kena padang gurun tahun 90-an itu. Itu berat sekali. Saya bilang sama istri saya, seandainya tahun lalu aku digituin, aku habis. Sekarang lumayanlah, kakiku agak tegak sedikit, kena hantam goyang. Sudah tahu nggak? Saya punya penderitaan 9 bulan itu. Itu efeknya ke saya itu apa? Nggak bikin saya hancur sih, nggak bisa hancur. Justru itu memperkuat saya dalam Tuhan. Untuk akhirnya saya belajar bersandar kepada Tuhan, bukan kepada pelayanan. Oke? Ini penting. Saya belajar mulai hari itu bahwa saya hidup bukan dari pelayanan. Saya hidup dari Tuhan. Pelayanan itu cuma saluran pipanya Tuhan, dipakai untuk memberkati saya. Bahkan ketika pipa itu berhenti, orang blacklist saya, berkat saya tidak berkurang. Ajaib sekali bukan? Itu Tuhan. Dia ngajar saya satu hal. Kamu ini
Jangan berharap hidup dari pelayanan. Enggak, kamu hidup bukan dari pelayanan, kamu hidup dari berkat dari aku. Dan saudara tahu nggak? Berkat Tuhan itu nggak pernah bisa dihentikan. Nggak bisa. Nggak ada bisa hentikan berkat Tuhan atas hidup saudara. Nggak ada. Kalau sudah berkatmu, itu berkatmu. Nggak akan hilang. Nah, jadi saya alami banyak hal justru melalui padang gurun itu. Nah, sekarang padang gurun sekarang ini, saudara sekalian, begini. Masa COVID ini, selama setengah tahun ini, adalah satu masa di mana saya menemukan sesuatu yang saya kira orang lain punya, saya nggak punya. Selama ini. Saya menemukan sesuatu yang saya kira hanya orang yang punya, saya nggak punya. Yaitu apa? Saudara mungkin agak ketawa kalau saya ngomong. Kecepatan bikin khotbah. Saya menemukan saya bisa cepat. Kalau kepepet. Kalau kepepet. Nah sekarang saya tiap hari kepepet nih. Okay. Saya bisa nggak Instagram live tiap hari? Bahannya ada nggak? Bahannya ada. Bisa? Bisa. Tapi secara fisik saya nggak kuat, itu aja sih. Maka saya perlu jarangin. Senin, Rabu, Jumat. Kemudian hari Minggu saya khotbah untuk kebaktian di gereja. Jadi setiap minggu saya mesti menyiapkan 4 khotbah. Oke? 4 khotbah. Ya. Nah, jadi saya menemukan kalau saudara tanya sama saya, masa-masa COVID ini adalah masa di mana saya itu dibentuk oleh Tuhan habis-habisan. Tapi inilah masa di mana saya menemukan sesuatu fase baru dalam pelayanan saya. Saya menemukan suatu perubahan besar dalam diri saya, sesuatu yang nggak pernah saya pikirkan. Kalau umpama Desember kemarin ada cerita sama saya, hidup saya akan gini-gini, saya nggak akan percaya. Tapi sekarang saya melihat sesuatu. Saya menemukan bahwa Tuhan itu punya rencana buat hidup saya melalui COVID. Melalui masa di mana tekanan begitu besar sekali. Justru dalam tekanan demikian, saya menemukan kekuatan. Mungkin ada saudara yang manusia ganti kerja. Atau ganti bisnis. Tapi selama ini nggak mau. Jadi mungkin COVID dipakai Tuhan untuk memaksa saudara. Untuk ganti haluan. Bisa jadi. Mungkin ada di sini yang akhirnya menemukan bakat terpendam. Yang selama ini terpendam terlalu dalam. Gara-gara COVID muncul lagi tuh. Mungkin ada di antara saudara di sini yang akhirnya berhasil lakukan sesuatu yang selama ini nggak berhasil dilakukan dalam situasi normal. COVID ternyata agak panjang ceritanya. Ada sambungan terus. PSBB juga. Bagi beberapa orang saya tahu sekali, itu membuat saudara-saudara jadi pusing. Ya. Karena situasi nggak normal. Saya paham sekali. Ya. Saran saya adalah Anda perlu doa terus minta kekuatan dan mujizat Tuhan. Tapi bagi beberapa orang, ya, COVID ini memang jangan terlalu cepat berlalu. Kenapa? Perubahannya belum mantap. Kalau keadaan terlalu cepat normal, perubahan yang terjadi selama COVID akan hilang. Maka bagi beberapa orang, COVID ini agak lama, gak apa-apa. Jadi mari kita bertindak sedemikian rupa, saudara sekalian. Sehingga sekian tahun lagi, ketika kita lihat ke belakang, ke tahun 2020, kita bisa berkata demikian. Terima kasih Tuhan untuk COVID tahun 2020 yang lalu. Saya tantang saudara untuk bisa sekian tahun lagi ke depan, lihat ke belakang, dan saya ajak saudara hidup sedemikian rupa sehingga ketika sekian tahun lagi kita di masa depan, lihat ke belakang ke tahun 2020, kita bisa mengatakan itu tahun 2020, masa COVID itu tahun yang paling menjadi berkat dalam hidup saya. Ya. Sehingga, saudara sekalian, sehingga suruh jalani semua dengan gak terlalu berat. Saya nggak bilang jadikan ini enteng, enggak. Sebagian saudara saya tahu berat. Tapi saudara jalani ini dengan satu keyakinan bahwa semua ini akhirnya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu
untuk mendatangkan kebaikan. Bagi mereka yang mengasihi Dia dan terpanggil sesuai dengan rencananya. Saya berdoa buat saudara sekalian, supaya nanti saudara lihat ke belakang, di masa depan nanti lihat ke belakang mengatakan, wow, ini sungguh luar biasa. Ini masa-masa begini ini jangan sampai berlalu begitu saja. Inilah masa-masa di mana seperti kata Pak Tikno Chandra ini, ya hampir tiap malam ada saat teduh. Yang dulu mungkin kita nggak pernah bisa loh, nggak pernah bisa. Tapi situasi maksa kita, ya. Situasi maksa kita baca Alkitab, maksa kita untuk mencari Tuhan, dan kemudian ketika itu sudah set terbentuk, ketika situasi normal kembali, ini perubahan ini jangan sampai ikut hilang, ikut jadi normal kayak dulu. Tapi sudah terbentuk menjadi kita punya disiplin, menjadi kita punya kebiasaan. Kita terus lanjutkan ini. Ya, maka ini akan jadi berkat buat saudara sekalian. Ya, oke. Nggak usah didoain lagi si COVID-nya ya. COVID-nya perlu didoain. Ya. Tapi kita ketika berdoa, kita tetap berserah kepada Tuhan lah. Kita boleh minta ya, Tuhan boleh ini COVID cepat berlalu. Karena banyak orang susah ya. Tapi dalam kesusahan itu ternyata ada berkatnya. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, saya mengajak kita semua untuk jalani ini semua dengan tenang, dengan enteng, dengan sekali lagi saya nggak mengatakan di enteng-enteng, enggak. Oke, situasi berat kita bilang berat. Tapi begini saudara sekalian. Saudara, saya itu mesti menyadari semua ini ada berkatnya, sehingga ketika suatu hari kita itu lihat kembali, kita akan menyadari Tuhan itu baik sekali. Ya, dalam hidup saudara dan saya. Ya. Nah, jadi begitulah saudara sekalian. Oke. Saya percaya COVID akan berlalu. Itu pasti akan berlalu lah saudara sekalian. Oke. Saudara tahu dulu HIV AIDS. Itu menakutkan sekali loh. Membunuh banyak sekali orang. Ya, sekarang masih ada nggak? Masih ada HIV-nya, masih ada. Tapi kan kita nggak ribut dengan HIV itu. Ya. Saudara tahu TBC itu setiap tahun tuh bunuh lebih banyak orang daripada COVID. Ya. Itu bunuh orang itu hitungannya itu puluhan juta loh saudara sekalian. Setahun loh, itu 10 juta orang mati gara-gara TBC seluruh dunia. Indonesia itu yang mati itu, kalau saya nggak salah ingat angkanya itu, Indonesia termasuk yang gede ya, kayaknya kalau saya ratusan ribu. Ya, saya nggak terlalu ingat angkanya. TBC sekian puluh tahun kita hidup di TBC dan sebagainya. Ini COVID mungkin akan demikian, saya nggak tahu. Saya berharap dan saya yakin COVID berlalu. Tapi ketika itu berlalu, jangan sampai kita kembali lagi seperti sebelum COVID maksud saya. Ya. Nah, akan ada berkat Tuhan dinyatakan buat kita tahun-tahun ke depan ini. Ya. Akan ada terjadi kelimpahan berkat. Ketika saudara dilimpahi berkat itu, ya saudara mesti simpan itu, ya, berkat itu. Saudara mesti kelola itu dengan baik, untuk kemudian akan menjadi satu berkat ketika terjadi lagi situasi seperti demikian. Ya. Saudara sekalian, saya ini ngomongnya itu sudah kepanjangan. Ya. Sekarang kita mesti berdoa. Ya. Dan kita akan terus berdoa. Kita akan banyak berdoa ya. Oke. Kalau sudah normal, apa IG saat teduh masih ada? Saya rasa masih ada ya. Penyebab masih ada itu karena saya sendiri diberkati oleh saat teduh ini. Gara-gara COVID gaji dipangkas 50%. Bersyukur saja kita hidup dari berkat Tuhan. Saya setuju. Oke, ya. Jadi jangan kita membatasi Tuhan. Memberkati kita hanya bisa dari gaji saja. Dia akan bisa berkati kita dengan cara-cara yang lain. Oke, ketika kita imani itu, jadilah sesuai dengan imanmu. Ya, oke. Begitulah saudara sekalian. Saya berniat untuk membawa saudara membaca seluruh Alkitab. Saya perkirakan saya akan selesaikan perjanjian baru itu. Kan masih ada sekian kitab. Saya hitung-hitung 2-3 bulan ini kita sampai kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu saya sendiri merencanakan akan bicara itu sekitar 2 bulan lah ya. 2 bulan kita akan bicara tentang Wahyu. Setelah itu kita akan masuk perjanjian lama. Oke? Ya, perkiraan saya barangkali setahun ya saudara sekalian, setahun lagi. Oke, masih ada terus ya. Kita minta kekuatan Tuhan dan rencana Tuhan ya. Begitulah saudara sekalian. Oke. Mari kita berdoa. Kita mesti berdoa ya.
Oke, ya. Tuhan Yesus yang the best lah ya. Tuhan Yesus. Semua karena Tuhan Yesus. Oke, baik, saudara sekalian. Mari kita berdoa. Kita mesti doakan situasi bangsa negara kita doakan presiden kita ya. Kita doakan keamanan, kita doakan ekonomi, semuanya minta Tuhan menolong. Oke. Iya. Oke.